Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana kita di podcast Just Talk. Kita di sini bakal ngobrolin seputar isu-isu dunia hukum, apalagi isu-isu yang sedang panas nih dan sering bikin masyarakat bingung. Oke, sebelumnya saya Muhammad Farhan dan pada episode kali ini kita akan membawakan podcast dengan judul Kalau Tanahmu Diambil Negara untuk Pembangunan Gimana? Nah, ini topik yang cukup serius ya. Karena kita di sini bukan menyangkut seputar harga ganti ruginya saja, tetapi juga kita bakal membahas tentang hak asasi manusianya bagaimana, terus kebijakan publiknya gimana dan dasar hukumnya apa. Nah, karena masalah yang kompleks nih, kita membawakan narasumber yang kredibilitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Bersama Bapak Baik Roza Rahmatullah SHMKN. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mas Farhan. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Seperti nama saya baik. Alhamdulillah. Oh baik, selalu baik ya teman-teman. Oke, ini saya manggilnya Bapak, Mas atau bagaimana Pak? Monggo lah, saya bebas lah. Oke, soalnya kalau manggil Bapak terlalu tua, Bapak masih seperti Sweet Seventeen gitu Pak. Boleh, Oke, bebas. mungkin Bapak saja ya biar lebih enak. Oke. Nah, Pak, untuk pembukaannya Pak. Kan Baik. kalau kita makan aja butuh pembukaan, butuh Siap. hidangan pembuka. Kalau dari kacamata hukum sendiri, sebenarnya kalau kita bicara soal tanah yang diambil negara buat pembangunan itu dasarnya apa sih Pak? Kan kesannya kayak pemaksaan gitu, padahal kan ada dalih untuk kepentingan umum. Iya. Baik, selamat siang para pemirsa dan pendengar podcast pada siang hari ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan dari Mas Farhan nih. Jadi ketika negara butuh tanah, itu di dalam hukum istilahnya namanya hukum pengadaan tanah. Ya, memang di dalam ilmu pengadaan tanah ini mulai berkembang terutama pada zaman Presiden Pak Jokowi ya. Karena kalau kita melihat pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan jor-joran. Oleh karena itu istilah yang kemudian muncul, kalau dulu kita mengenal Pak Soekarno misal Bapak Proklamator ya. Kemudian Pak Soeharto itu Bapak apa pembangunan ya. Pembangunan. Kemudian Habibie Bapak teknologi, ya kan, teknologi. sampai pada SBY itu Siap. Bapak demokrasi. Maka orang bilang Pak Jokowi ini Bapak infrastruktur. Bapak infrastruktur. Ya, karena memang pembangunannya banyak sekali. Ya, Iya. kita tahulah jalan tol di mana-mana, kemudian bendungan di luar Jawa itu banyak sekali, Mas. Iya. Terakhir adalah IKN, Mas. Iya, benar, IKN ya, IKN Pak. itu. Nah, tentu pembangunan infrastruktur ini tidak mungkin dibangun di atas awan, Iya. ya kan? Siap. Pasti semua itu dibangun di atas tanah. Nah, tanah-tanah yang kemudian dimiliki negara ini kan terbatas, Mas. Benar. Ya. Artinya ketika keterbatasan itu kemudian ada, maka tanah-tanah rakyatlah yang kemudian harus diambil oleh negara. Nah, itulah yang kemudian itu yang disebut hukum pengadaan tanah. Apa itu hukum pengadaan tanah? Kalau kita merujuk dasar hukumnya, paling tidak itu sekarang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Beberapa peraturan kemudian sudah direvisi di dalam Undang-Undang terbaru Cipta Kerja. Ya. Kemudian turunan yang paling terbaru adalah PP 19 2021 ya. Nah, memang di situ diartikan bahwa pengadaan tanah itu kegiatan menyediakan tanah guna pembangunan umum dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil. Nah, ini secara singkat sebagai gambaran awal pendahuluan bagaimana kemudian isu tadi yang Mas Farhan sebutkan, ketika tanahmu itu diambil negara bagaimana atau seperti apa. Nah, ini sebagai gambaran awal kepada pendengar, pemirsa semua bahwa ini isu yang kemudian memang sangat menarik ya, dan saya yakin pembangunan ini tidak bakal berhenti nih ya. Iya. Pembangunan negara akan berjalan, tentu akan banyak tanah-tanah yang kemudian diambil oleh negara, bahasanya begitu ya. Iya, benar. Yang kemudian ini kita harus seriusi bagaimana supaya kedua belah pihak itu sama-sama enak. Nah, Kira-kira itu Mas ya. Tuh, pemirsa, kita sudah mendengar insight yang berbobot. Padahal ini berpembukaan aja udah wah banget. Oke. Jadi buat kalian yang masih penasaran gimana topik pada hari ini, stay tune, jangan kemana-kemana. Oke. Nah, tadi kita sedikit menyinggung ya Pak tentang kepentingan umum. Tuh kalau kepentingan umum tuh gimana dasarnya Pak? Baik, kepentingan umum ya. Ini berhubung kita bicaranya akademis ya. Benar. Dari Fakultas Hukum juga, maka tentu saya akan bicara secara hukum juga nih. Jadi kalau kita bicara dalam Kepres yang paling awal, Kepres 55 tahun 93,
itu memang istilah kepentingan umum dalam pembangunan itu sangat dibatasi sekali. Benar. Ada 3 hal dalam kepres tersebut. Yang pertama adalah dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, Jadi kepentingan umum itu harus dilaksanakan pemerintah. benar. Yang kedua itu dimiliki oleh pemerintah. Oke. Ya, nah ini yang ketiga nih yang paling penting. Tujuannya tidak untuk mencari untung. Oh, Itu yang awal Kepres 5593. Tapi ternyata perkembangan peraturan di dalam Undang-Undang 2 tahun 2012 yang terbaru itu ini kemudian berubah drastis. Artinya tidak lagi bicara dimiliki, tidak lagi bicara kemudian dilaksanakan, apalagi bicara untung rugi, tidak ada. Intinya pembangunan kepentingan umum itu adalah tanggung jawab pemerintah. Artinya tanggung jawab pemerintah ya, kan pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat nih, ya kan? Nah, yang paling penting adalah guna kesejahteraan rakyat. Artinya siapapun yang membangun, bahkan swasta, itu boleh. Contoh, jalan tol. Siap. Jalan tol itu yang bangun sekarang swasta. Iya, benar. Ya. Swasta. Tapi kemudian kesejahteraan kan untuk rakyat nih. Iya, Pak. Cuma di sini memang banyak hal yang kemudian melampaui. Ya, melampauinya apa? Kaitannya dengan untung rugi itu. Karena kemudian banyak sekali perspektifnya adalah bicara sekarang itu pembangunan lebih banyak untuk mencari untung. Nah, Nah, hal tersebut kemudian pernah diajukan uji material terhadap undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi itu tidak mengabulkan permohonan. Artinya Undang-Undang 2012 itu tidak berlaku. Sehingga kepentingan umum yang berlaku hari ini pada tujuannya itu prinsipnya adalah itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak lagi bicara siapa yang mengerjakan, tidak lagi bicara siapa yang memiliki. Untung boleh Pak, boleh. Tetapi sekali lagi gunanya adalah untuk kesejahteraan sebesar-besarnya untuk masyarakat. oke. Gitu ya. Berarti kalau misal ada negara tanah dia Iya. beli negara nih, Pak. Katanya buat membangun pusat perekonomian. Ya. Itu kan dengan dalih buat memajukan ekonomi masyarakat Iya, itu iya. gimana, Pak? Ya memang sejak awal hukum pengadaan tanah ini itu kan bicara tentang untuk pembangunan, Mas ya. Iya. Misal saya kasih contoh pada masyarakat ini ya. Mungkin di situ pengiriman barang dari Surabaya misal ke Jakarta nih Siap. ditempuh misal 20 jam. Saya nggak tahu lah berapa jam Ya. itu ya, kira-kira Sekitar saja gitu segitulah ya, ya, gitu Pak. ya. Nah, tentu ini butuh percepatan untuk akses supaya dihemat nih jalan itu yang tadinya 20 jam supaya 5 jam misal. Oh. Nah, di situ kan kemudian butuh jalan tol. Iya. Nah, pembangunan jalan tol ini kemudian memakan tanah-tanah rakyat, ya kan? Iya, benar, Pak. Nah, tentu perspektif awal yang kemudian ingin diraih oleh pemerintah mempercepat nih akses itu supaya dengan kemudian ada jalan tol, proses pengiriman cepat, lantas kemudian ekonomi akan berjalan lebih cepat lebih juga. baik. Nah, itu perspektif awalnya. Cuma memang penekanannya adalah bagaimana ketika negara pemerintah dalam ini cara-cara mengambilnya itu loh. Itu Iya, yang kemudian benar, Pak. perlu kita tadi Mas katakan Iya. berkaitan dengan hak asasi manusia, Iya. ganti rugi yang adil tidak adil. Iya. Kemudian masyarakat yang tadinya mungkin di rumahnya dia bisa bekerja dekat, Iya. ketika tanahnya diambil jadi Jadi jauh, jauh. atau bahkan tanah pertanian yang kemudian diambil akhirnya dia tidak punya lahan lagi dan lain sebagainya. Permasalahan itu banyak sekali, Mas. Ya, itu sebagai sebuah gambaran awal saja. Iya, Ya. siap, Pak. Lalu ada bedanya nggak sih, Pak, pengambilan tanah oleh negara ini dengan proses jual beli tanah biasa antara warga dengan pengembang properti misalnya gitu? Baik. Apakah ada perbedaan ketika kemudian jual beli Iya. dan proses pengambilan tanah untuk kepentingan umum? Benar. Sangat berbeda ya pemirsa ya. Jadi kalau kita bicara jual beli tanah dalam pengertian orang dengan orang misalnya ya, ada Mas Farhan dengan temannya mau jual beli. Iya. Itu bicaranya wilayah hukum privat. Ya. Privat. Di dalam hukum privat maka kita mengenal adanya perjanjian. Di dalam perjanjian maka berlaku pasal 1320 BW. Benar. Yang mana yang paling utama adanya kesepakatan. Kesepakatan. Ya, ada sepakat artinya rela dan rela. Ya. Tetapi yang Sama-sama membeda ikhlas, ya. betul sekali. Tapi kalau kita bicara tadi pengadaan tanah itu tidak wilayah privat lagi, wilayah publik. Karena kita berdasar pada pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria. ya, Demi kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan umum, maka negara bisa mengambil tanah gitu ya. Artinya di situ kalau tadi jual beli itu bicaranya rela keikhlasan, ya sepakat sih ya. sepakat ya. Tapi kalau dalam pengadaan tanah minimal ada dua hal. Yang pertama tidak lagi bicara rela tidak rela.
ketika negara butuh ya, itu negara bisa mengambil alih dalam tanda kutip secara paksa. Iya. Ya, tanda kutip nih. Iya. Nanti penjelasan seperti apa dulu nih, biar gampang Iya. dulu nih ya. Secara tanda kutip. Kedua, bicara harga. Kalau jual beli secara privat, itu kan pembeli bisa menodong dengan harga berapa saja. Iya, Ya, benar. saya maunya segini, kamu nggak mau ya sudah nggak usah gitu ya. Tapi dalam hukum pengadaan, nilai itu ditentukan oleh pihak ketiga, namanya tim appraisal, Berapresiasi. tim penilai pertanahan. Jadi bukan kemauan secara utuh dari penjual, tapi ditentukan oleh tim appraisal. Itu dulu. Jadi sangat berbeda. Wilayah hukumnya itu, kalau kita bicara hukum jual beli itu bicara dalam hukum perjanjian privat, maka kemudian dalam hukum pengadaan tanah itu wilayah hukum publik. Begitu Mas, kira-kira Mas. Iya. Ya, begitu bagaimana sih alur atau tahapannya dari awal sampai akhir? Apa yang pertama kali akan dialami warga ketika tanahnya mau diambil proyek nih? Iya. Mau kena proyek gimana itu? Alurnya gimana? Iya. Jadi begini Mas ya. Jadi misal pemerintah ini butuh tempat, ada sawah-sawah yang butuh pengairan ya. Ya. Maka di situ kan perlu membangun bendungan ya. Maka kemudian pemerintah mencari dulu nih tanah-tanah mana yang memungkinkan di situ akan bisa dibangun bendungan. Nah, tahapan pertama kalau kita bicara dalam Undang-Undang 2 tahun 2012 itu namanya tahap perencanaan. Perencanaan. Itu di situ instansi yang membutuhkan tanah, misal tadi bendungan, maka PUPR nih, Kementerian, kalau sekarang pekerjaan umum ya, PR-nya sudah dipisah ya. Bukan PR yang kemudian SMA ya. PR-nya jadi tugasnya mahasiswa, Pak. Bukan dong ya. Pekerjaan umum biasa dong ya. Ya. Nah, ini kemudian akan menilai dulu nih tanah-tanah yang layak mana. Nah, ketika sudah menemukan tempat tanah yang layak, instansi ini akan mengajukan ke kepala daerah. Ya, kepala daerah dulu nih, kepala daerah di situ nanti membuat tim persiapan. Nah, maka tahapannya kedua adalah persiapan. Siapa? Tim persiapan ini akan melakukan sosialisasi. Masyarakat misal di satu kampung nih. Kemudian mereka akan Bapak Ibu di sini tanahnya akan dibangun bendungan, kira-kira gitu ya. Ya. Selanjutnya akan dibuat konsultasi publik. Nah, tahapan ini masyarakat boleh menolak, Mas. Ya, jadi kalau ada yang tanya, Pak, boleh nggak masyarakat menolak suatu pembangunan? Bisa. Di mana tahapannya? Di situ. Nah, ini kan saya sering diminta pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Pak, masyarakat boleh menolak nggak suatu pembangunan? Bisa. Tapi ketika masih di tahapan persiapan. Nah, nanti hasil dari sosialisasi publik dan konsultasi publik itu kepala daerah mengeluarkannya namanya penlok, penetapan lokasi. Nah, penlok pun itu masih bisa digugat di PT UN. Ya. Jadi ketika kepala daerah mengajukan, ya saya tetapkan tanah tersebut, masyarakat tersebut tanah diambil untuk pembangunan. Itu keluar SK Penlok, kepala daerah yang mengeluarkan. Nah, kalau sudah SK Penlok, barulah kemudian ketiga tahapannya namanya tahapan pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah tahapan penyerahan hasil. Nah, kalau sudah tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, tidak bisa lagi masyarakat menolak suatu pembangunan. Ya, di tahapan penilaian ganti ruginya di mana Pak? Penilaian ganti rugi itu akan dilaksanakan di tahap pelaksanaan. Di situ akan nilai-nilai tanah itu akan dinilai oleh tim appraisal. Itu ya Mas ya. Oke. Jadi kalau misal katakan untuk membangun tol ya. Iya. Membangun tol ada 1 atau 2 warga yang menolak nih. Iya. Tapi belum masuk ke tahap yang ketiga tadi. Iya, Jadi masih boleh menolak kan, Pak? Oh, pasti bisa ya. Bisa sekali nanti mengajukan di tahap persiapan dan di tahap sosialisasi publik dan kebijakan dan konsultasi publik, itu masyarakat boleh sekali untuk kemudian menolak. Ya, bahkan ketika SK Penloknya sudah keluar, itu masyarakat bisa tetap mengajukan gugatan. Tapi kalau sudah tahap pelaksanaan, masyarakat tidak bisa lagi menolak kegiatannya ya. Iya. Tidak belum ganti rugi nih. Iya. Kalau ganti ruginya nanti bisa lagi nanti. Oh. Ya, itu dulu ya. Berarti kalau misal nggak sampai mufakat nih, Pak. Iya. Itu berarti lokasinya pindah atau bagaimana? Soalnya saya pernah lihat di media sosial Ya. Di daerah, di negara mana gitu. Iya. Jadi ada rumah di tengah-tengah jalan tol, Pak. Betul. Itu gimana, Pak? Itu saya pernah lihat di Cina ya. Iya, kalau di nggak Cina, salah ya. iya, Kemudian benar. rumahnya tengah-tengah, jalan tolnya muter Jalan itu tol ya. muter, iya. Lama-lama kan habis juga itu rumah ya, Iya. karena di jalan tol nggak bisa akses keluar dan sebagainya. Iya. Tapi kalau kita bicara hukum positif kita di Indonesia, itu tidak dimungkinkan, Mas, ya. Kalau kita melihat case yang ada di Indonesia, case yang kemudian sampai pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya itu tidak jadi, hampir tidak ada, Mas. Iya. Artinya keberatan dari masyarakat itu hampir nyun sewu ya, saya katakan ditolak. Saya pernah menangani kasus
bukan menangani ya, menemukan kasus itu yang terjadi di Kupang ya. Itu Oh. ada pembangunan bendungan Kolhua ya. Dulu masyarakat di Kupang itu menolak ya, gesekannya terlalu besar lah kalau Iya. kemudian dipaksakan. Akhirnya tidak jadi dipindahkan. Nah, memang ada case-case yang kemudian tidak jadi pembangunannya, Iya. tapi hampir seluruhnya itu jadi. Ya, karena tentu melewati AMDAL dan lain sebagainya, izin Iya. lingkungan, izin dan sebagainya ya. Itu Mas Farhan. Seperti itu. Nah, ini mungkin kita masuk bagian yang lumayan sensitif ya, Pak, Iya, bagi iya. masyarakat tentang ganti rugi. Undang-undang menyebutkan ganti kerugian yang layak dan adil. Nah, layak dan adil itu ukurannya seperti apa sih, Pak? Apa sekedar harga tanah? Atau mungkin saya mau cerita sedikit ya, Pak? Iya, iya, Jadi, iya. zaman saya SMA itu zamannya infrastruktur dibangun gede-gedean tuh. Apalagi waktu itu pengadaan jalan tol. Iya, iya. Nah, itu. Jadi teman saya curhat, rumahnya mau dibeli, mau diambil negara buat pembangunan infrastruktur tersebut. Lah ada curhat, kan rumah saya mau diambil, mau gini-gini segala macam. Padahal itu kan udah punya nilai historis sendiri. Iya, udah, iya. udah dari eyang-eyang saya sebelumnya, udah Hmm. katanya dari zaman penjajahan udah ada gitu. Mhm. Tapi seperti yang saya amati itu kan karena kerugian kan nggak cuma secara fisik ya. Kalau Betul. kerugian non fisik itu kan bisa seperti usaha udah punya konsumen banyak. Katakan di Tegal udah punya konsumen banyak, tiba-tiba diambil. Kita nyari Iya. konsumen lagi di daerah lain. Betul sekali. Atau mungkin rumah tersebut atau bangunan tersebut punya nilai historis tersendiri seperti warisan atau peninggalan dari nenek moyangnya seperti Iya, itu. iya. Jadi takaran layak dan adil itu seperti apa, Pak? Baik, itu juga yang menjadi titik berat dalam pelaksanaan pengadaan tanah berkaitan dengan nilai ganti rugi. Nah, Yang iya. kemudian tadi Mas Farhan bilang layak adil itu sampai mana gitu ya kira-kira Iya. menurut saya. Nah, memang kalau kita bicara dalam peraturan undang-undangan, layak adil ini diterjemahkan di dalam apa ya, hal-hal yang bisa dinilai. Artinya undang-undang itu kemudian mengkalkulasikan, semisal ya di dalam undang-undang itu disebutkan dalam penilaian tanah itu yang harus dinilai satu tentu harga tanahnya, Ya. kemudian bangunannya, ya termasuk tanaman-tanaman dan jenis-jenis lain yang ada di atas tanah tersebut. Nah, ada poin yang menarik di sini. Poin yang menarik adalah kerugian lain yang dapat dinilai. Inilah yang kemudian ditafsirkan oleh tim penilai yang tadi Mas Farhan sebutkan. Misal, Pak, di situ ada nilai historis, Pak. Ada warisan yang kemudian Mbah bilang nggak boleh dijual. Ya. Itu kan mahal harganya ya. Iya, mahal Tentu sekali. masyarakat pasti punya tuh ya, apa namanya, wasiat-wasiat seperti itu. Ini pokoknya rumah jangan dijual kayak gitu ya. Nah, termasuk tadi bicara usaha. Pak, ini rumahnya sudah buat usaha, Pak. Kalau kemudian diambil, kita harus mulai dari nol lagi. Ya. Itu yang kemudian ditafsir masuk poin 5 tadi, kerugian lainnya dapat dinilai. Tetapi memang pelaksanaannya multitafsir. Banyak ya, saya bilang banyak lah ya. Memang ternyata nilai-nilai itu begini, Mas. Orang seharusnya ketika kata layak dan adil, ketika tanahnya diambil, itu kan hidupnya harus lebih sejahtera nih, Mas. Ya. Ya, tapi pada prakteknya banyak sekali kemudian masyarakat yang lebih jatuh miskin. Mungkin pernah dengar tuh, yang pernah itu ya, di mana saya lupa, di Jawa Timur apa ya? Iya. Yang mana masyarakat beli mobil besar-besaran tuh, Iya. Lamborghini dan sebagainya, cuma sebulan. Iya. Pasti pernah dengar tuh ya. Pernah dengar. Itu viral sekali itu ya. Kemudian mobil dijual lagi karena nggak tahu mengelolanya. Nah, ini juga harusnya ada pendampingan nih, pendampingan bagaimana uang ganti rugi itu supaya jangan sampai habis, tapi bagaimana uang itu harus digunakan lebih baik lagi supaya masyarakat hidupnya sejahtera nih. Iya. Nah, jadi memang takaran layak dan adil itu undang-undang membatasinya hanya itu saja, ya. Tetapi sekali lagi nanti masyarakat ketika tidak puas punya hak untuk melakukan keberatan terhadap nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh tim appraisal itu. Itu Mas ya. Oke, tadi menyinggung masalah kalau nggak mufakat itu gimana? Iya, iya. Sekarang kita masuk ke skenario yang seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi kalau warga merasa nilai ganti ruginya nggak adil dan Iya. menolak tawaran pemerintah, ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh masyarakat itu sendiri gimana? Iya. Begini Mas ya. Itu juga yang menjadi concern penelitian saya. Iya. Memang di dalam penilaian ganti rugi itu hak masyarakat ya. Kalau kita bicara putusan Mahkamah Konstitusi, meaning participation itu kan setidaknya ada 3 tuh. Hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, ya kan? Dan yang ketiga itu adalah hak untuk meminta penjelasan atas satu jawaban. Nah, di dalam proses penilaian ganti rugi itu masyarakat tidak ada hak sama sekali. Artinya tim appraisal menilai harganya final dan mengikat.
Iya. Masyarakat ini loh harganya loh. Nggak bisa lagi mengajukan tawar-menawar di situ. Nah, upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika menolak nilai ganti rugi itu hanya mengajukan keberatan ke pengadilan. Nah, ini problem juga ini. Misal, emang masyarakat yang tahu pengadilan itu memang berapa sih? Kan tidak semuanya. Kalau lewat pengacara, untuk bayar pengacara mahal dan sebagainya, ini juga tidak diberikan pendampingan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat-masyarakat yang merasa, Pak, saya tidak setuju, Pak. Akhirnya kadang-kadang masyarakat itu menerima saja dengan cara-cara ya, ah, sudahlah daripada nanti repot, biaya makin mahal, ditambah kemudian beban psikologi ketika tetangganya, warganya menerima, dia tidak menerima, akan ada cibiran nggak mendukung program pemerintah. Nah, ini juga banyak sekali ini saya Iya. temui itu. Nah, hal ini kemudian seakan-akan di situ pemerintah memaksa nih. Tapi sekali lagi secara hukum ada upayanya, Iya. ya begitu ya. Berarti ada upaya yang bisa ditempuh ya, Pak? Bisa ya. Terus saya pernah dengar tentang istilah konsinyasi. Konsinyasi ya. Iya. Di mana uang ganti rugi dititipin di pengadilan. Iya. Itu maksudnya gimana, Pak? Berarti apakah itu artinya masyarakat dipaksa menyerah atau gimana? Oke, konsiasi itu apa, Mas? Pernah dengar enggak? Ya, pernah sekedar dengar apa aja. itu? Kayak uang ganti rugi dititipin di pengadilan. Betul ya. Konsiasi itu adalah penitipan di pengadilan. Ya. Kalau kita bicara undang-undang itu konsiasi ada beberapa aspek ya. Yang pertama misal tadi masyarakat tidak menerima nilai ganti rugi nih, ya. Tapi tidak melakukan keberatan ke pengadilan. Oh. Maka instansi yang memerlukan tanah itu menitipkan uang tersebut ke pengadilan. Iya. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, tidak semua saya jelaskan ya, hanya beberapa saja. Yang kedua itu misal lagi yang punya tanah nggak jelas siapa pemiliknya. Tidak diketahui di mana tempatnya. Tanah tak bertuan gitu. Nah, ya mungkin bertuan tapi orangnya nggak tahu kemana, misalnya bisa gitu ya. Itu dititipkan pengadilan. Misal juga sengketa, ya kan kemudian kita nggak tahu nih pemilik aslinya siapa, kan menunggu selesai dulu nih sengketanya nih, ya. Misal lagi menjadi objek agunan, dijaminkan di perbankan. Nah, itu bisa juga. Jadi proses konsiasi ini bisa dilakukan dalam berbagai macam proses-proses yang tadi saya sebutkan tadi. Gitu, Mas. Oh, tadi saya agak sedikit penasaran ya, Pak. Gimana? Misal seperti yang tadi dijadikan agunan di perbankan. Iya. Itu berarti gimana ke depannya, Pak? Kayak misal ada si tuan A tanahnya mau diambil negara. Iya. Tapi ternyata tanah atau rumah bangunan itu jadi agunan di bank, itu gimana? Bisa sekali. Makanya tadi konsiasi itu kan begini, Mas. Pembangunan ini kan bicara tentang kecepatan untuk membangun infrastruktur, ya. Nah, kalau proses agunan itu kita melihat misal jangka waktu temponya 12 bulan lagi nih. Iya. Bisa ditutup, uang ganti rugi tadi diterima oleh pemiliknya, diambil di pengadilan. Ya. Nah, nanti uang ini dikembalikan untuk melunasi hutangnya. Kemudian sertifikat hak tanggungan itu bisa diambil. Ya, jadi seyogianya itu ketika warga menerima uang ganti rugi, itu ya harusnya uangnya dibayarkan untuk membayar hutang di suatu perbankan. Yang mana ketika hutangnya diselesaikan berarti ditutup, otomatis sertifikatnya bisa diambil. Itu ya. Berarti itu ganti ruginya sesuai harga tanahnya atau kadang seperti yang di fakta lapangan aja, Pak. Iya. Kan biasanya kalau perbankan tuh misal udah nggak bisa bayar nih, akhirnya kan dilelang kan. Betul. Biasanya kan kalau dilelang tuh kan perbankan malah menjatuhkan harganya gitu. Berarti yang diganti itu sesuai harga tanahnya atau sesuai harga lelangnya? Nah, ini saya beneri dulu nih. Kenapa lelang itu harganya di bawah? Itu bukan harga itu harga limit. Harga limit ya. Nah, namanya lelang kan biasa tuh nanti ada yang lebih tinggi itu hanya harga limit saja. Kayak itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi Mas bilang apa yang kedua tadi? Sorry. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Oh, yang misal yang diganti itu sesuai harga lelangnya atau harga rumah. Balik lagi ke dalam Undang-Undang 2 tahun 2012 yang menjadi patokan dasar dalam pemberian nilai ganti rugi itu adalah hasil penilaian dari tim appraisal. Itu saja. Oh. Baik, Pak. Lalu langsung ke pengalamannya Bapak aja ya. Iya, boleh. Mungkin masalah apa sih yang paling sering Bapak temuin di lapangan sendiri di kenyataan kehidupan masyarakat? Iya, itu ada soal ganti rugi sendiri apa? Apakah ada
soal ganti rugi yang nggak mufakat, atau mungkin ada komunikasi yang buruk, atau mungkin ada faktor lain, Pak? Kalau Baik, dari pengalaman masyarakat sendiri. baik. Tentu orang punya tanah itu kan aspeknya banyak, Mas. Tidak hanya bicara ekonomi. Tadi Mas bilang ada historis ya, Iya. terutama ekonomi juga lah gitu Iya. ya kira-kira ya, tempat usaha dan sebagainya. Maka di sini kadang-kadang deadlock ya. Ini belum bicara ganti rugi nih, baru Iya. bicara kamu tanahnya saya ambil boleh ndak? Nah, itu yang seharusnya ada pendekatannya lebih humanis oleh pemerintah dalam mengambil tanah tersebut. Ya. Itu permasalahan yang sampai hari ini kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang menimbulkan justru konflik agraria, Iya. ya. Atau kemudian selanjutnya permasalahan dalam pengadaan tanah ya tadi Mas sebutkan bicara tentang nilai ganti rugi. Ya. Concern saya yang tadi saya sampaikan di awal, seharusnya masyarakat itu dalam penilaian nilai itu diikut sertakan. Iya. Kadang-kadang kan begini Mas, ya orang kita nih orang Indonesia ya, ketika wis diringok gitu ya kalau orang Jawa bilang ya, kalau sudah didengarkan itu bombong ya. Apalagi mak-mak ini ya, mak-mak ini kan kalau bicara tentang misal ngomong itu kan pokoknya seluas-luasnya gitu ya kira-kira ya. Iya. Nah kadang-kadang kalau sekedar sudah didengarkan meskipun gak sanakan gitu kira-kira ya, Iya. itu sudah plong. Nah ini tidak dilakukan, upaya itu tidak diberikan. Upaya yang hanya bisa dilakukan itu hanya mengajukan keberatan di pengadilan. Iya. Nah, ini menjadi titik tolak nih, belum sampai nilainya. Ya, nilai juga menjadi problem ketika tim appraisal itu ternyata menentukan nilainya itu lebih rendah dari harapan si pemilik tanah. Oh, saya berharapnya seharganya segini kok segini ya. Nah, tentu banyak aspek yang kemudian harus kita lihat secara komprehensif berkaitan dengan pengadaan tanah ini. Iya. Lalu sebagai langkah antisipasi ya, Pak. Iya. Seandainya dari pemirsa kita nih dari Iya. podcast Just Talk ini Iya. ada pendengar kita yang dapat surat bahwa tanahnya mau kena proyek pembangunan. Iya. Itu hal-hal yang harus dilakukan apa aja gitu. Atau mungkin ada dokumen yang perlu disiapkan gitu. Baik. Tentu yang paling utama adalah dokumen hak kepemilikan. Ya. Ya, kalau bisa sertifikat. Sertifikat tanah. Karena bicaranya kan nanti misalnya Iya. itu benar-benar diambil kan kita harus menunjukkan dokumen kepemilikan. Iya. Ya, jangan sampai kemudian tanah yang kita diambil negara kita nggak punya dokumen untuk membuktikan kepemilikan yang kita punyai. Benar. Itu ya. Nah tentu hal-hal yang perlu diperhatikan paling tidak ada dua hal ya. Kalau masyarakat memang betul-betul ingin menolak gitu ya, ya ini saya sampaikan, bisa tidak menolak tadi saya sampaikan di awal. Iya. Itu hanya bisa dilaksanakan pada tahapan perencanaan dan persiapan. Yang mana di situ ada tahapan sosialisasi, ada konsultasi publik sama penlok. Iya. Itu bisa dilakukan adanya sampai pembatalan. Bisa. Ketika itu diputuskan bisa ya. Nah, itu yang kemudian harus diingat. Kalau sudah tahapan pelaksanaan berarti hak tolak sudah tidak ada ya. Kita tidak lagi bicara dikabulkan atau tidak. Iya. Kita lagi bicara bisa ndak gitu ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, menurut saya adalah bicara ganti rugi. Masyarakat harus paham betul bagaimana proses penilaian, keberatan, sampai pada konsesiasi itu harus mengerti. Jangan sampai hidupnya semakin tersiksa ketika tanahnya sudah diambil. Iya. Itu Mas. Oke, Pak. Mungkin bisa dirangkum ya, Pak. Iya. Tentang apa aja sih hal yang paling dasar yang harus diketahui masyarakat, Iya. dan apa aja kewajiban yang harus mereka penuhi dalam proses seperti ini gitu. Ya, tadi saya sampaikan Mas. Jadi pada prinsipnya masyarakat itu memang kalau kita bicara pasal 33 Mas ya, ayat 3 Undang-Undang 45 itu kan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar makmuran rakyat ya. Nah, tentu artinya tanah-tanah tersebut ini kan bicara infrastruktur untuk pembangunan Mas ya. Memang seyogyanya satu, masyarakat harus mendukung. Tapi yang kedua, pemerintah juga jangan gegabah. Ya, kalau masyarakatnya mendukung, pemerintahnya tidak gegabah, saya kira pembangunan di mana-mana akan berjalan. Tapi ketika ada konflik-konflik yang kita temui itu kan ada pendekatan-pendekatan yang tidak humanis. Cara-cara represif, apalagi sampai melibatkan TNI Polri. Ini kan tentu cara-cara yang tidak dibenarkan lah ya. Masyarakat sudah diambil tanahnya, masa mau digebukin sih kayak gitu ya. Nah, ini yang hal yang kemudian perlu saya sampaikan. Iya, Pak. Sebagai akhiran buat tema kita pada hari ini, pada episode ini, apa pesan utama dari Bapak sendiri untuk masyarakat agar lebih melek hukum agraria gitu? Dan juga untuk pemerintah agar proses ini bisa berjalan lebih adil dan manusiawi. Baik. Pemirsa, kalau kita bicara hukum agraria ini kan luas ya. Tentu tadi batasannya yang disampaikan oleh Mas Farhan sore ini atau siang ini kita kan bicaranya
hukum pengadaan tanah. Ya, Ya. tentu pesan saya yang pertama adalah terhadap pemerintah nih terutama. Ya. Apa pesan saya? Pemerintah harus betul-betul menjalankan amanah Undang-Undang 2012. Saya kira undang-undang tersebut sudah bagus ya. Pelaksanaan di lapangannya itu yang kadang-kadang perlu kemudian dipahami oleh tim pelaksana di bawahnya ya. Terutama bicara tentang tadi saya bilang keberatan-keberatan, mulai dari keberatan pembangunannya sampai keberatan penolakan nilai ganti ruginya. Ini yang kadang-kadang cara represif. Pun demikian kepada warga, masyarakat yang diambil tanahnya. Tentu masyarakat di sini sekali lagi saya bilang ya, kalau dibilang korban juga tidak karena diberikan rugi. Iya. Tapi jangan sampai masyarakat itu menjadi korban. Iya. Nah ini bagaimana caranya? Tadi penuhi bukti kepemilikannya. Jangan sampai tidak punya bukti kepemilikan. Benar. Yang kedua, pahami semua prosesnya. Kalau tidak tahu, tanya pada tim pelaksana. Jangan sampai ada proses yang tidak diketahui, akhirnya kemudian kacau. Ya, tadi saya contohkan menolak, tapi ternyata salah tempat nolaknya, ya, gitu kan? Iya. Nah ini kan menjadi hal yang kemudian fatal, ya. Jadi kembali lagi, semua harus sama-sama memahami. Ini proses bukan seperti mengambil uang yang kemudian ada di jalan. Ya, ini proses tentang hidup dan mati. Orang kalau bahasa Jawa itu kan orang kalau sudah bicara tanah kan berani hidup dan mati, Mas. Iya. Ya. Makanya kemudian orang bilang ada gorok-gorokan gara-gara tanah ya. Nah, jangan sampai gorok-gorokan itu terjadi. Iya. Jangan sampai tindakan-tindakan represi itu terjadi. Semua harus saling memahami, saling mengerti dan saling melaksanakan dengan baik. Saya kira itu masalahnya Iya, ya. seperti itu. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung episode ya Pak. Nggak kerasa Iya. waktunya lama, ngobrolnya Iya, asik banget. iya. Apalagi bahas-bahas hal-hal yang lumayan berat ya juga. Menguras tenaga juga ya Pak. Iya, iya, Oke, iya. jadi sebelum menutup episode pada kali ini, kita ada sedikit sharing session mungkin ya Pak. Boleh. Oke. Jadi tentang mitos atau fakta Pak Baik ini dosen killer. Waduh, saya suka tawa begini kok dibilang killer sih gimana? Iya Pak, jadi banyak kabar-kabar burung gitu, Iya, Pak. iya. Apalagi di kelas saya sendiri Pak. Yang ngabarin burung berarti ya? Oh. Apalagi di kelas saya sendiri Pak. Iya, Jadi, iya. saya seperti yang saya amati sendiri, misal mau ada mata kuliahnya Pak Baik ini, Iya, iya. datangnya pada cepet, Iya. bajunya rapi-rapi. Bagus dong berarti dong. Iya Pak. Maksudnya bukannya kelas saya kurang menghargai dosen lain ya, tapi Iya. seperti Pak Baik sendiri, seperti Pak Baik sendiri tuh ketika kontrak kuliah saja tidak menekankan kalau kalian telat gak boleh masuk kelas atau kalian saya alfa. Itu kan Pak Baik gak menekankan itu Iya, padahal. iya, Tapi mereka tuh seperti punya rasa bayang-bayang Pak Baik gitu loh. Pak. Sampai tidur ya. Iya gitu. Baik, Bahkan baik. seperti ada presentasi kita dia Pak, mungkin. Iya. Seperti pada rajin. Ini gimana presentasinya kayak gini segala macam. Tapi akhirnya belajar kan? Akhirnya belajar Iya, alhamdulillah. Itu jadi saya juga bingung Kak. Pak Baik padahal ketika di podcast ini bisa seasik ini orangnya. Oh, ya, Tapi kok pasti loh. bisa killer di kelasnya gimana Pak? Waduh, masih killer. Ini pertanyaannya apa nih? Jadi mitos atau fakta pada Gimana? Pak Baik dosen killer? Mitos dong ya. Tanyanya ke saya pasti mitos lah. Harus tanyanya ke mahasiswa. Iya, oke. Oke. Jadi teman-teman mitos ya kalau Pak Baik dosen killer. Oke. Oke. Apalagi? Udah cukup. Misal itu aja. Iya. Oh, iya. Alhamdulillah Baik. kita sudah di penghujung episode pada podcast yang perdana ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Baik bisa menjadi wawasan yang baru buat kita, bisa membuat kita lebih melek hukum itu sendiri. Dan kembali lagi saya ucapkan, saya selaku co-host mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Sama-sama. Baik sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Sukses podcast selalu ini. ya. Padahal mungkin jadwal beliau itu lumayan padat ya Pak. Sempat-sempatnya kesini bagi-bagi ilmu. Jadi ilmu itu jangan dipendam sendiri ya Pak. Betul, Ilmu betul. harus dibagi-bagi terus gitu. Jadi sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bisa bermanfaat bagi sesamanya. Betul. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast.